ini karena skenario pembunuhan ini saya nilai pelakunya adalah pelaku yang sangat profesional gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita cari sekarang adalah otak di balik si pelaku, siapa yang menyuruh, siapa yang support dan lain-lain. Dan harus dicari juga pelakunya, karena kalau sudah ketahuan otaknya biasanya pelakunya ketemu, atau ketemu pelakunya ya biasanya otaknya ketemu. Kita serahkanlah kepada kepolisian. Abang ke sini ini untuk mendampingi Yoris dan Danu, seperti apa Pak sih sebenarnya? Ya, jadi Senin kemarin kita sudah tanda tangan kuasa, dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai kuasa hukum. Maka hari ini kami dari tim ATS Lokom turun ke Subang, langsung ketemu sama keluarga Pak Yoris dan keluarga Pak Danu. Tujuannya adalah pastinya kita akan investigasi, mencari kebenaran, mencari info-info, dan kita juga harus ikut membantu kepolisian untuk mencari siapa sebenarnya pelaku yang benar-benar valid lah. Karena selama ini kan kita baca di media dari 2 bulan ini belum ada satu petunjuk yang jelas gitu, sehingga karena kami baru menandatangani surat kuasa, sehingga kami juga harus turun ke bawah untuk mengetahui dan ketemu saksi-saksi, mencari bukti-bukti dan lain-lain. Sehingga jika ada sesuatu yang janggal benar-benar kita temukan, maka kita juga akan menyampaikan ke kepolisian, dan dengan harapan upaya kita ini bisa turut membantu polisi untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku yang melakukan perbuatan keji ini. Alasan dari keluarga sendiri untuk didampingi kuasa hukum itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau kemarin saya tanyakan kepada Pak Yoris dan Pak Danu, mereka ini awalnya tidak ingin memakai kuasa hukum ya, karena mereka merasa mereka tidak bersalah gitu kan. Mereka santai, mereka ikuti proses hukum, dipanggil polisi mereka nurut, dipanggil-panggil kemana-mana mereka nurut, karena mereka tidak merasa bersalah. Ketika sudah 2 bulan ini, mereka sudah mulai mengalami tekanan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, apalagi baca konten-konten media, ada yang mendukung dia, tapi ada juga yang mulai berani mengklaim bahwa dia bersalah. Nah ini kan pastinya seumur Danu yang baru 21 tahun, saya yakin gejolak psikologisnya luar biasa, sehingga Pak Yoris, Danu akhirnya memutuskan untuk mencari kuasa hukum untuk bisa agar terlindungilah hak-haknya sebagai manusia gitu. Makanya setelah mereka sampaikan kemarin, alasannya ya kita sebagai kantor hukum dan kita juga sebagai praktisi hukum, maka kita wajib untuk membantu ketika ada yang membutuhkan. Jadi alasannya sudah jelas, mereka berdua merasa di 2 bulanan ini sudah mulai merasa shock lah dan ketakutan yang luar biasa gitu. Bang, melihat kasus ini sendiri, abang seperti apa sih? Kalau saya melihat kasus ini dan kita juga kemarin sudah coba gelar, kita pelajari dari konten-konten media yang ada, dari Tribun News sendiri, dari Kompas dan lain-lain, maka kami yakin setelah juga kami investigasi ke Danu dan Yoris, ya kedua orang ini kami yakin bukan pelaku dan tidak melakukan itu gitu, sehingga ya patut kita bela. Kondisi dari klien abang sendiri seperti apa bang sekarang? Kalau kondisi saat ini ya pasti Danu kelihatannya yang paling shock ya, karena ini kelihatannya kan info media banyak juga yang menyudutkan Danu gitu, sehingga kelihatannya psikologis Danu ya paling tertekan di sini. Kalau Kang Yoris ini juga sama, saya rasa, apalagi ini adalah almarhum ibu dan almarhumah ibu dan almarhumah adik kandungnya gitu ya, sehingga mungkin kegelisahan Kang Yoris inilah
yang sampai sekarang pelaku belum bisa ditemukan gitu loh, sehingga beliau pengen segera ini ditemukan gitu. Dari pandangan abang sendiri sebagai kuasa hukum, apakah ada yang salah dengan proses penyelidikan selama ini, Bang? Kalau proses penyelidikan saya rasa tidak ada yang salah. Saya yakin polisi sudah sangat profesional gitu ya, apalagi dengan moto presisi sekarang dari Kapolri, jadi saya yakin polisi sangat profesional. Hanya ini bukan masalah di instansinya atau penegak hukumnya, ini karena skenario pembunuhan ini saya nilai pelakunya adalah pelaku yang sangat profesional gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita cari sekarang adalah otak di balik si pelaku, siapa yang menyuruh, siapa yang support dan lain-lain. Dan harus dicari juga pelakunya, karena kalau sudah ketahuan otaknya biasanya pelakunya ketemu, atau ketemu pelakunya ya biasanya otaknya ketemu. Kita serahkanlah kepada kepolisian. Kita percaya bahwa kepolisian, Polres, Polsek, Polres dan Polda pasti akan bekerja keras untuk segera menemukan pelakunya. Untuk total tim sendiri ada berapa nih Bang yang mendampingi Yoris sama Daniel? Ya, kalau kemarin sudah tanda tangan kuasa ada 10 advokat yang sudah tanda tangan kuasa, dan sebetulnya rekanan-rekanan kita semua yang punya IBA atas kejadian ini dan sama-sama ikut memonitor kasus ini banyak juga yang membela. Jadi kalau kita buka siapa yang mau bela Danu dan Yoris, saya yakin banyak sekali gitu. Tapi di atas kertas kita sudah tanda tangan kuasa ada 10 pengacara dari kantor ATS Law Firm and Partner. Cukup. Selanjutnya nanti kita tunggu perkembangan ya. Nanti kita info-info lagi. Terima kasih. Nah, saya mau menanyakan sama Bang Taufan gitu, apakah betul Bang Taufan ini benar-benar gak dibayar gitu atau gimana nih? Oke. Saya jawab ya. Iya. Jadi terima kasih Mbak Suci, dan terkait pertanyaannya, kedatangan si klien kita ini, Kang Danu sama Kang Yoris ke kantor memang semata-mata mencari perlindungan hukum. Dan kami ini kebetulan kantor ATS ini sudah berdiri sejak 2015 kita sudah berdiri, dan alhamdulillah kantor kami juga sudah banyak menangani perkara-perkara yang alhamdulillah besar lah ya. Tetapi karena memang jiwa kami di kantor ini adalah kebanyakan kan mayoritas masih anak-anak muda semua, kita memang sebelum case Yoris ini sudah banyak kita membantu orang yang sifatnya gratis. Jadi sebetulnya gratis itu biasa, Mbak Suci. Ketika memang kita ada yang minta perlindungan hukum dan memang dia nggak mampu, ya kita upayakan semampu kita untuk membantu. Jadi nawaitu kita sebenarnya hanya ingin membantu lillahi ta'ala, dan harapan kita memang agar case ini segera terungkap gitu. Untuk langkah selanjutnya ke depan itu nanti bagaimana? Hari ini kita sudah sampai kediaman Bu Lilis ya, dari keluarga dari korban, dan kita juga sedang melakukan investigasi semua nih terkait saksi-saksi. Mungkin setelah ini kita akan mencari saksi-saksi lain sampai semua bukti kita nyatakan layak untuk kita simpulkan. Yang pertama bahwa klien kita Yoris tidak terkait, yang kedua bahwa klien kita Danu tidak terkait. Apapun ceritanya terkait benar salah kita tetap menunggu hasil kepolisian, tetapi kita juga sebagai kuasa hukum harus mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Kita berharap sesuai analisa kita nih bahwa kedua orang klien kita tidak terkait, tapi seandainya nanti polisi menetapkan mereka sebagai tersangka, ya mau tidak mau harus kita perjuangkan, karena memang kita yakini mereka tidak bersalah. Jadi tahapan-tahapannya memang masih panjang lah, sambil kita menunggu kapan nanti kepolisian menentukan siapa sebetulnya yang pelaku ya. Kan saya dengar juga infonya nggak lama lagi Kapolres menyampaikan akan segera mengumumkan siapa pelakunya gitu. Jadi kita sambil menunggu kita tetap mencari fakta-fakta kebenaran dari klien kita. Ini kan sekarang jadi pembicaranya Ya. Kang Danu, Ya. ya. Nih, saya mau menanyakan ya terkait video yang di tempat saya. Mungkin abang udah Sudah nonton kita ya? lihat, ya. Sudah berkali-kali kita Nah, nonton. ini menurut abang gimana nih? Apa namanya? Nggak apa-apa? Apa perlu Nggak ada gimana? masalah. Nggak apa masalah? Jadi gimana? gini,
Yang dilakukan Mbak Suci itu sebenarnya keterpanggilan untuk ikut turut mengungkap lah ya. Ini kan hibahnya. Selain Mbak Suci, saya yakin banyak masyarakat juga yang coba menganalisa, mencari info dan lain-lain. Karena ini kasus memang sudah seyogianya harus segera terungkap. Jadi kalau saya lihat YouTube-nya Mbak Suci terkait masalah Danu dan lain-lain, menurut kami nggak ada masalah. Dan kami sebagai kuasa hukum kami izinkan untuk tetap di-share agar masyarakat benar-benar bisa mencari perimbangan info gitu. Menurut saya nggak ada masalah. Terima kasih ya, Siap, Bang. Mbak Suci. Minta alamatnya nanti diundang ke kantor. Nanti Kantor. saya main ke Boleh, kantor boleh. Abang, Main boleh? ke kantor ya. Kantor kita tunggu. Kita tunggu. Terima kasih. Kantornya di mana, Pak? Kalau boleh tahu? Kantor saya di Permata Hijau di Gedung Beleza. Ya, dekat lah ya, sama-sama di Jakarta. Jakarta ya, silakan mampir. Terima kasih. Oke, terima kasih Abang. Mbak Suci. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ya, saya dikasih kesempatan untuk ngobrol langsung sama pengacara dari Kang Danu dan Kang Yoris ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.